hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih semua. Shalom, selamat sore semuanya. Success Youth, I go, Fresh Anointing Youth, I go. Selamat datang dalam ibadah Nuansa Muda Gereja Bethany Fresh Anointing Yogyakarta dengan Youth Dasyat BFA Yogyakarta. Sore hari ini kami mau mengajak teman-teman semua untuk datang dan beribadah melalui live streaming ini. Siapkan hatimu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hatimu juga akan bekerja sore hari ini, mengubahkan, menjamah, memulihkan, dan memberkati kita semua. Terima kasih sore hari ini. Mari siapkan hatimu, kita akan dilayani oleh Kak Novi dan Bang Haga. Haleluya, silakan. Iya, teman-teman yang ada di rumah, semuanya siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami buka hati kami yakin dan percaya Roh Kudus supaya melawan setiap kami sore hari ini. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kami percaya kami mengalami Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah nuansa muda kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua Yudasian yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan bersama kita berkata amin. Haleluya. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah tetap bersemangat, amin. Amin. Sama-sama yuk tepuk tangan kita di atas kepala. Mari sadari bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman berkata, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama berkata, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. sama-sama katakan berkata, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Allahku sanggup. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Setiap kita berhak untuk menerima janji Allah. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang diberkati dengan Allah luar biasa. Haleluya. Tidak ada harapan untuk kita kalah. Tidak ada harapan untuk kita miskin. Semua kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mari bersama-sama yang percaya. Dengan segenap hati kita berkata, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. mari nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua siap? Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Dahsyat saja berkata. Aku diberkati, Yang di rumah yuk nyanyi dengan aku iman. dilimpahi, Allah kita sanggup melakukan menyediakan. segala sesuatu, Aku menyediakan yang terbaik bagi kita Aku dilimpahi atas. sempurna Mari yang percaya semua berkata, bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sorak-sorai paling dahsyat bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya.
Jesus is true. So I lift my hand and worship you. Saatnya Engkau memberkati kami umat-Mu, anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini dengan firman-Mu Tuhan, sebab kami hidup oleh karena firman-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan di tengah-tengah masa yang sukar, firman-Mu yang memberikan pengharapan, firman-Mu yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami sore hari ini. Biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan atas kami, sehingga kami dapat mengenal isi hati rencana Tuhan bagi setiap kami di masa muda kami. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Dan siap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama kita berkata amin. Sukses youth. I know. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kembali lagi di sore yang indah ini, saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan, karena bertepatan juga dengan hari raya, maka saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekalipun ya kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi saya percaya ya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman sahabat Youth Dahsyat semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan sore hari ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan diambil di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Ini ayat yang favorit sekali. Anda pasti sudah pernah mendengar tentang ayat ini atau membaca ayat ini. Saya akan membacakannya bagi semua kita. Amsal 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara sekalian, ya mungkin kita bingung maksudnya apa nih? Ya ayat ini maksudnya apa?
Di sini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan Anda dan saya sukses. Ya, bukan susah payah yang membuat Anda sukses. Bukan hanya sekedar kerja keras yang membuat Anda sukses. Dikatakan saudara di dalam terjemahan FIYH Amsal 10 ayat 20 dikatakan berkat Tuhan adalah kekayaan kita. Nah, jadi berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Jadi kekayaan kita yang sesungguhnya adalah berkat Tuhan yang tidak disertai oleh duka cita. Ya, kalau hari ini kita melihat, kita mengetahui, ya media-media sosial semua memberitahukan bahwa si ini kaya, si ini hebat, si ini terkenal, tetapi ujungnya pasti ada duka cita. Entah rumah tangganya hancurlah, entah anak-anaknya, entah kesehatannya, ya pasti ada duka cita. Tetapi di sini dikatakan berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Artinya kalau Anda bukan dari latar belakang orang tua yang kaya raya, jangan kecil hati. Kalau Anda mungkin dari latar belakang strata pendidikan yang mungkin hanya D3 atau bahkan SMA, jangan minder, jangan putus asa. Karena yang membuat Anda sukses bukan semua itu, sekalipun semua itu penting. Kalau Anda mungkin sedang mencari pekerjaan, tidak ada kenalan orang dalam, mungkin tidak ada kenalan pejabat dan sebagainya, dan Anda melihat teman-teman Anda ada kenalan pejabat, ada orang dalam, ya, dan ada bantuan sini dan sana, dan mungkin Anda melihat keadaan Anda yang mungkin biasa-biasa, orang biasa-biasa, orang tuanya juga hanya sekedar pekerja biasa. Banyak diantara kita mulai minder, mulai apatis, mulai pesimis, dan mulai kita mengukur-ngukur, aduh memang saya itu orang tidak beruntung, saya itu lahir di keluarga yang tidak beruntung, saya itu ada di keluarga yang ya boleh dikatakan miskin, ya, dan mungkin juga saya nggak kuliah di universitas-universitas yang 10 besar di Indonesia, makanya ya hidup saya ya seperti ini. Mulai kita melihat diri kita seturut dengan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat. Padahal saudara sekalian di sini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadi kekayaan kita sesungguhnya dan tidak disertai oleh duka cita. Nah, kita lihat lagi saudara ayat terjemahan yang lain di BIMK dikatakan karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Ya, kerja keras tidak dapat menambah harta. Dalam versi mudah dibaca, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Nah, jadi saudara sekalian, teman-teman sekalian, bahwa apa yang mau saya sampaikan di sini bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi uang, hanya sekedar ya latar belakang ekonomi yang orang kaya, anak orang kaya, atau mungkin latar belakang bisa sekolah di tempat-tempat atau di sekolah-sekolah terkenal. Dan kita berkata, oh ya berkatnya buat orang-orang yang punya, orang-orang hebat luar biasa. Kalau saya mungkin gak ada berkatnya. Salah. Di sini tidak dijelaskan bahwa ya materi, hal-hal jasmania itu merupakan kekayaan. Tetapi di sini dikatakan berkat Tuhan itulah kekayaan sesungguhnya. Dan saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa waktu Anda menjadi anak Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, maka Yesus itu ada di dalam saudara. Yesus yang penuh dengan kepenuhan Allah itu ada di dalam saudara. Jadi saudara sekalian, apapun latar belakang Anda, ya sekolah Anda, pendidikan Anda punya kenalan atau tidak punya kenalan, dengar, kekayaan itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Berkat itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Mungkin Anda belum menyadari, mungkin Anda belum mengetahui hal ini, sehingga kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita orang yang tidak beruntung, anak muda yang tidak beruntung. Oh enggak, saudara sekalian, Anda dan saya waktu Anda terima Yesus, Anda menjadi yang milik Kristus. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham.
Dan orang-orang yang keturunan Abraham, dia berhak akan janji-janji Allah itu. Yang percaya katakan haleluya. Nah, Galatia 3 ayat yang ke-29 berkata begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi saudara sekalian dengar, waktu kita percaya Yesus Kristus, kita menjadi anak muda yang percaya Yesus Kristus. Dan saudara firman Tuhan berkata, maka kita masuk dalam silsilah keturunan Abraham karena kita ada di dalam Kristus. Sehingga ada apa dengan keturunan Abraham? Ada janji Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Ini bukan janji manusia, ini adalah janji Allah itu sendiri. Dan Allah yang berjanji, dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu dan pasti menepati setiap janjinya. Karena Allah terikat dengan janji-janjinya. Yang percaya katakan amin. Nah, apa sih janji Allah kepada Abraham itu? Mari kita lihat saudara sekalian, Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata dengan jelas di situ saudara sekalian. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi pertama bangsa yang besar. Yang kedua, dan memberkati engkau. Yang kedua, dan yang ketiga, serta membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Dan yang kelima, orang yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Yang keenam, orang yang mengutuk engkau, ia akan dikutuk Tuhan. Ya. Dan yang ketujuh, olehmu, oleh saudara dan saya. Apapun latar belakang saudara, strata ekonomi saudara, maka semua orang di muka bumi ini mendapat berkat. Amen. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dalam hal ini Tuhan tidak bicara tentang kemampuan Anda, latar belakang pendidikan. Sekalipun itu penting. Anda harus, kalau Anda masih bisa sekolah, sekolahlah setinggi mungkin. Kalau Anda ada dalam rumah tangga atau keluarga yang punya, manfaatkan kekayaan orang tuamu untuk Anda capai ilmu, capai studi yang terbaik yang Anda bisa kejar. Tetapi kalau Anda pun hari ini tidak memiliki, tidaklah dari latar belakang itu, jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan minder. Karena apa saudara sekalian? Anda dan saya adalah keturunan Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham itu ya dan amin. Ini bukan hanya sekadar untuk Abraham, tetapi Abraham dan keturunan-keturunannya. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudara sekalian, kata berkat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eulogia, yang memiliki makna. Jadi saudara sekalian, mungkin selama ini paradigma kita, ya, kita hanya tahu bahwa berkat itu sekedar uang, hal-hal material, dan juga hal-hal jasmania. Bukan saudara sekalian, lebih daripada itu. Kata berkat yang di dalam Alkitab ini artinya yang pertama, ada 4 yang penting. Arti kata berkat supaya Anda menyadari, ternyata betul ya, saya ini udah punya berkat. Saya ini diberkati Tuhan. Saya orang yang beruntung. Amin. Nah saudara sekalian, yang pertama, arti kata berkat yaitu kasih karunia ilahi. Jadi saudara sekalian, ada kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak bisa dihasilkan, diupayakan oleh manusia, yang bisa hanya dibuat oleh Tuhan, dan itu diberikan kepada saudara. Tanpa embel-embel bahwa Anda harus juara ini, Anda harus pencapaiannya seperti ini, Anda harus lahir dari keluarga ini. Tidak. Ini semata-mata anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang besar, dahsyat, ajaib, yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, dan itu diberikan kepada saudara dan saya yang tidak layak ini, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya prestasi apa-apa, dan yang tidak bisa apa-apa. Semua diberikan. Semua yang besar, dahsyat, ajaib, yang Tuhan lakukan, itu diberikan kepada Anda semata-mata karena Anda adalah anak kesayangannya. Karena Anda dan saya adalah miliknya. Yang percaya katakan amin. Ini yang dinamakan kasih karunia, grace, anugerah.
Saudara, anugerah itu bukan hanya diberikan pada waktu Anda terima Yesus. Anugerah itu bukan hanya dibutuhkan untuk Anda diselamatkan, bukan. Banyak orang berpikir untuk kita diselamatkan kita butuh anugerah. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus berupaya, berusaha. Bukan. Anugerah itu disediakan buat saudara. Pada waktu Anda diselamatkan, terima Yesus Kristus, itu adalah anugerah. Dan dalam perjalanan kehidupan kekristenan Anda, sebagai anak-anak muda Kristen, Anda butuh anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah. Karena anugerah itu adalah berkat Tuhan yang membuat hidup Anda dan saya berhasil. Amin. Karena keberhasilan itu merupakan rencana Tuhan. Jadi dengar saudara sekalian, saya tidak sedang memberitakan teologi kemakmuran. Kalau kita gereja bicara tentang berkat, itu bukan teologi kemakmuran, tapi ini adalah kebenaran firman. Amin. Maka kita lihat, benar gak bahwa Dia mau supaya Anda dan saya berhasil, beruntung, makmur. Yohanes 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat yang ke-10, kita lihat. Demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang. Lihat, Yesus datang supaya Anda dan saya yang menjadi miliknya, yang adalah keturunan Abraham, mempunyai hidup. Hidup siapa ini? Hidup Zoe. Tadinya hidup Anda hidup untuk dirimu sendiri. Hidup Anda hidup berupaya untuk supaya sehat, untuk supaya berhasil, untuk supaya makmur, supaya ia memiliki ini dan itu. Tetapi saudara sekalian, Yesus memberikan hidup siapa? Hidupnya sendiri. Hidupnya yang dikatakan hidup Zoe, hidup yang berkemenangan, hidup yang unggul, hidup yang mulia, hidup yang terbaik. Amin. Ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan Anda, strata ekonomi Anda dalam hal ini, saudara sekalian. Jadi ini kabar baik sekali buat Anda anak-anak muda yang IPK-nya pas-pasan ya. Ini kabar baik sekali. Berarti masih ada harapan untuk Anda berhasil. Tapi bukan berarti IPK-nya rendah terus. Sebab ada Kristus di dalam saudara, ada hikmat surga. Pasti IPK-nya nggak mungkin ya jongkok, pasti IPK-nya bagus-bagus semuanya. Haleluya. Ya jangan lupa belajar ya, kerjain tugas ya. Nah, saudara sekalian, lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Anda dan saya mempunyai hidup, bukan sekedar hidup jasmani ini, bukan. Kehidupan yang berbeda, kehidupan yang unggul, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara sekalian, Tuhan selalu mau Anda mengalami kelimpahan. Amin. Kembali lagi, jangan Anda berpikir tentang kelimpahan kekayaan, itu nomor sekian. Kelimpahan damai sejahtera, sukacita, ya hikmat Tuhan, kesehatan, hubungan. Dari sana baru nanti Anda akan melihat, dari sana Anda akan menghasilkan. Amin. Coba, kalau orang stres, bisakah dia menghasilkan? Enggak bisa. Orang sakit, bisakah dia menghasilkan? Enggak bisa. Hari ini lihat saudara sekalian, tidak bisa menghasilkan apa-apa karena ada virus. Tapi dengar saudara sekalian, bagi Anda yang dikatakan tadi, aku memberikan hidup. Hidup siapa? Hidup Kristus, hidup Zoe, hidup tidak ada cacatnya. Artinya saudara sekalian, hidup yang tidak bisa disentuh oleh sakit penyakit, hidup yang tidak bisa disentuh oleh kemiskinan, hidup yang tidak bisa disentuh oleh kelemahan tubuh. Makanya kita berkata, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Tidak ada harapan lagi untuk Anda dan saya gagal. Tidak ada harapan lagi untuk Anda dan saya sakit. Tidak ada harapan lagi untuk Anda dan saya lemah dan menjadi miskin dan melarat. Sebab ada Kristus, ada kehidupan Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, demikian juga Anda dan saya hidup di muka bumi ini. Ini janji Tuhan. Amin. Maka yang pertama saudara sekalian, anugerah itu adalah berkat. Jadi kalau dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, anugerah Tuhanlah yang membuat Anda dan saya berhasil. Saudara jangan mau seperti orang-orang dunia, maunya cepat instan, maunya cepat ya penggandaan uang, cepat-cepat kaya raya dan sebagainya. Jangan. Amsal berkata segala sesuatu yang didapat dengan mudah
maka hilangnya juga mudah. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan hal itu. Kalau setan aja bisa, terlebih lagi Tuhan. Kalau dukun aja bisa, terlebih lagi Tuhan. Amin. Tapi Tuhan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk setia dengan perkara-perkara yang kecil, bergantung kepada Tuhan. Maka berkat Tuhanlah yang melipat gandakan, kasih karunia Tuhanlah yang melipat gandakannya, bukan kekuatan Anda. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membawa Anda di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Wow, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, apa ini maksud berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Kehadiran Allah yang maha itu mau hadir bersama dengan kita. Matius 1 ayat yang ke-23, maka ia dikatakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God is for us. Allah itu untuk saudara dan saya. Dan terlebih lagi hari ini, saat itu betul Allah menjadi manusia menyertai umatnya pada waktu Yesus ada di muka bumi. Tapi hari ini dia sudah kembali. Dia tidak ada lagi bersama dengan kita secara fisik, tetapi secara roh dia ada di dalam kita. Kalau dulu Yesus bersama dengan para murid-muridnya dan orang-orang di zamannya, hal-hal ajaib terjadi. Terlebih lagi sekarang Kristus ada di dalam kita. Christ in me, Christ in you, Christ in us. Hal-hal besar. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara sekalian, Allah manakah, di kepercayaan yang manakah yang menyertai umatnya? Bahkan dia mau berdiam di dalam umatnya. Sejak dahulu kala, dia Allah yang selalu mau bersekutu dengan umatnya. Maka itu saudara sekalian, kehadiran Allah di dalam hidup saudara, inilah berkat. Semua boleh meninggalkan Anda. Harta kekayaan boleh hilang saat ini. Tidak ada pekerjaan, PHK, pengurangan dan sebagainya. Tetapi dengar, Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Allah menyertai Anda. Dia ada di dalam Anda. Inilah berkat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang punya kepercayaan lainnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ke Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan saudara sekalian, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengar, kalau Allah beserta dengan saudara, selalu pasti ada jalan. Karena He is the way. Dialah jalan. Dia bukan punya jalan. Ya, kalau orang dunia berkata, ya saya punya 10.000 jalan. Oh saudara sekalian, kalau Tuhan berkata, akulah jalan itu. Amin. Jadi saudara, waktu Allah hadir di dalam hidup saudara, Anda menyadari kehadiran Allah di dalam saudara, maka tidak ada jalan buntu, tidak ada kehidupan yang buntu, tidak ada kehidupan yang stagnan. Semuanya pasti menemukan jalannya. Tidak ada masalah pergumulan yang dapat memberhentikan Anda dan saya, karena selalu ada jalan keluar. Karena ada berkat Tuhan bersama dengan saudara. Mazmur 16 ayat yang ke-11 saudara sekalian. Mazmur 16 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 11 ayat yang ke-16. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, kehadiran Tuhan dalam kehidupan Daud itu memberikan arah, memberikan jalan. Sehingga Daud dalam setiap pertempuran tidak pernah mengalami kekalahan satu kali pun sepanjang 40 tahun. Dan hampir setiap hari bangsa demi bangsa, suku-suku bangsa itu berperang. Anda kali saja, kalau satu hari mereka berperang satu kali saja, Anda kali berapa ratus kali mereka harus berperang. Dan dengar saudara sekalian, tidak pernah satu kali pun terkalahkan. Kenapa?
Karena selalu ada jalan untuk memenangkan setiap pertempuran itu. Sampai satu kali orang Filistin, Raja Filistin, ya panggil seluruh pasukannya, panggil seluruh panglimanya. Dia berkata, siapakah yang memberitahukan strategi kita kepada bangsa Israel? Sepertinya telinga mereka tuh ada di sekitar kita. Sepertinya tembok-tembok ini punya telinga. Sehingga mereka selalu aja menang terhadap kita, kata orang Filistin. Oh saudara sekalian, Filistin saat itu musuh yang paling besar. Tetapi dia tidak pernah menang atas Israel. Khususnya di zaman Daud. Kenapa? Karena Daud menyadari hidupnya diberkati. Apa itu berkat? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman sekalian, sekalipun semua meninggalkan, semua hilang, asal Anda tetap menyadari bahwa Kristus ada di dalam saudara, jalan itu pasti terbuka. Yang percaya katakan haleluya. Mazmur 25 ayat yang ke-12 saudara sekalian. Mazmur 25 ayat yang ke-12 berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Anda sebagai anak muda bingung mungkin, nanti kerja di mana ya? Tenang, Tuhan udah tunjukin jalan itu, tempat itu, kemana Anda harus pergi. Hidup kita ini bukan coba-coba. Hidup kita ini bukan di tengah padang belantara. Hidup kita ini bukan di dalam hutan ya Amazon yang kita nggak tahu arahnya kemana. Oh enggak, bagi orang dunia itu. Tapi bagi Anda dan saya, kehadiran Kristus memberikan arah, memberikan jalan kepada saudara. Sehingga tidak akan pernah ada salah, tidak akan pernah ada pilihan-pilihan yang salah dalam hidup saudara. Karena Ia memberitahukan jalan mana yang Anda harus pilih. Yang ketiga saudara sekalian, berkat Tuhan itu adalah kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Yang ketiga saudara sekalian, apa ini maksud berkat Tuhan? Yaitu pemberian Allah yang berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Kita lihat saudara sekalian, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, garis bawahi kekuatan, untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara sekalian, kekayaan itu hanyalah bentuk ya saudara sekalian dari sebuah perjanjian. Amin. Kekayaan itu adalah sebuah bentuk peneguhan dari sebuah perjanjian. Karena ada perjanjian maka ada kekayaan. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara sekalian, Bapa membuat perjanjian dengan anaknya Yesus Kristus. Anda dan saya menjadi satu di dalam perjanjian itu. Makanya kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Waktu Anda mengangkat darah itu, mengangkat cawan itu, ya firman Tuhan berkata, inilah darahku, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Oh saudara, hidup Anda ada di dalam perjanjian. You are man of covenant. Kita adalah orang-orang dalam perjanjian antara Bapa dengan Kristus. Dua ikat janji saudara sekalian, dua pribadi yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Dan tidak ada yang pernah gagal dalam perjanjian ini. Anda dan saya masuk di dalam perjanjian itu. Yang percaya katakan amin. Maka dengar, berkat itu adalah kekuatan. Jadi kalau hari ini Anda dibohongin orang, Anda ditipu orang, mungkin Anda dipinjam uang dan belum dibayar atau belum diganti, bahkan orangnya pergi. Jangan menangis, jangan kecewa, jangan putus asa. Bahkan jangan terlalu memikirkan itu sehingga membuat kita seringkali sakit, hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan. Karena hal-hal yang materi-materi, hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani yang diambil orang itu, yang dipinjam gak dikembalikan. Sehingga saudara sekalian kita merasa bahwa disitulah kepemilikan kita. Sehingga waktu barang itu hilang, maka hilang juga damai sejahtera, sukacita, kesehatan kita. Salah sekali. Karena berkat kita bukan di barang-barang, di barang jasmania, materi-materi itu. Tapi saudara sekalian, berkat kita adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau semua boleh hilang, asal Anda menyadari Anda ada dalam berkat Tuhan. Kekuatan itu ada di dalam saudara. Amin. Maka Tuhan akan menggantikan bahkan 2 kali lipat lebih daripada apa yang Anda pernah pikir dan bayangkan. Jadi berkat Tuhan itu ya pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa,
Kisah 1 ayat yang ke-8 saudara sekalian. Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya ada kuasa di dalam saudara. Eksekusi itu, kuasa itu, kuasa Allah itu dinamis, dunamos, dinamit. Kuasa itu akan meledakkan, akan menghasilkan sesuatu ledakan yang besar. Amin. Ya saudara, sehingga Anda dan saya menjadi saksi. Artinya hidup Anda diubahkan, dipulihkan. Tidak ada satu hambatan apapun. Karena dikatakan engkau akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. You are unbeatable, you are unlimitable. Saudara sekalian, Anda tidak bisa dibatasi. Amin. Lihat saudara sekalian, karena ada kuasa. Ini berkat Tuhan buat saudara dan saya. Dan yang berikutnya pertolongan. Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud berkata, pertolonganku bukan dari utara, timur, barat dan selatan. Pertolonganku bukan dari kereta kuda. Pertolonganku bukan dari panah-panah dari pahlawanku. Pertolonganku bukan dari pedang. Pertolonganku bukan dari manusia. Tapi pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja Dia bisa ciptakan, terlebih lagi hal-hal yang Anda butuhkan untuk menolong hidup Anda, Dia sangat jago untuk menolong Anda. Yang percaya katakan amin. Dan Dia dapat diandalkan. Yang keempat saudara sekalian, apa yang dimaksudkan berkat Tuhan itu? Yaitu pekerjaan Allah di dalam kita. Atau saudara sekalian, Allah sedang melakukan pekerjaan baik itu di dalam kita. Jadi saudara sekalian, hari ini mungkin kau kuliah, itu adalah pekerjaan baik yang Allah sedang kerjakan di dalam hidupmu. Jangan sia-siakan perkuliahanmu. Kalau Anda hari ini sedang bekerja, itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau kerjakan. Karena dari sana engkau akan menghasilkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat Anda, yang Tuhan bahkan sedang kerjakan di dalam hidup Anda. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-6, Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengar saudara sekalian, pekerjaan baik itu selalu ada di dalam saudara dan saya. Sadari itu. Jadi gak mungkin Anda punya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kehancuran, pikiran-pikiran kegagalan. Sebab ada pekerjaan baik yang Tuhan sedang taruh di dalam hidup saudara. Anda yang sedang kuliah, Anda yang sedang bekerja, Anda yang sedang merintis bisnis, itulah pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Anda. Setia dengan hal itu, maka akan Anda lihat ada hal-hal yang Anda hasilkan dari sana. Amin. Nah pertanyaannya begini saudara sekalian, bagaimana cara untuk memperoleh berkat itu? Yang pertama, sadari bahwa kita sudah memiliki elemen berkat ilahi itu. Anda harus sadar dulu bahwa berkat itu sudah ada di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Berkat itu bukan di luar lagi. Berkat itu sudah ada di dalam saudara. Dan yang kedua saudara sekalian, Anda harus mulai memperkatakan firman Tuhan. Anda harus mendengar firman-firman tentang berkat ilahi itu. Amin. Artinya saudara sekalian, Anda harus mendengar firman-firman tentang karya Yesus bagi hidupmu, tentang karya Yesus di atas kayu salib, tentang apa yang sudah Dia sediakan, apa yang sudah Dia lakukan bagi hidupmu. Firman-firman ini yang harus Anda dengar. Dia bukan hanya sekedar menyediakan keselamatan, tapi Dia menyediakan hari esok yang penuh harapan. Dia menyediakan hikmat, marifat, pengetahuan. Dia memberikan, Dia menyediakan semuanya bagi saudara dan saya. Firman itu yang Anda harus dengar. Bukan firman-firman yang menakutkan, firman-firman yang mengancam, intimidasi. Mungkin ada saudara sekalian, orang-orang yang mengintimidasi dengan firman dan sebagainya. Saudara sekalian, mari dengar firman. Ya saudara sekalian, tentang siapa Allah itu dan apa yang Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Maka kuasa firman itu akan bekerja di tengah-tengah saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dan saya percaya saudara sekalian, berkat Tuhan atas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Jadi dengar saudara sekalian, berkat itu bukan materi, bukan jasmania. Itu nomor kesekian. Tapi 4 hal ini, itulah berkat Tuhan. Amin saudara sekalian. Sekali lagi, yang pertama, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu yang menyebabkan hidup Anda berhasil. Kehadiran Allah bersama dengan saudara. Allah Immanuel menyertai, Christ in you. Yang ketiga,
pemberian Allah, yaitu kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dan yang keempat, pekerjaan yang baik yang Allah sedang sediakan, yang Allah sedang kerjakan, sekecil apapun itu. Dari situlah Anda akan melihat Dia mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar. Mari angkat tanganmu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Yes, Dia memberkati kita. Kau berkati, Dia memberkati hidup kita dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari sembah. Kristus ada di dalam hidupmu. Engkau anak-anak muda yang berharga, engkau anak-anak muda yang mulia. Kristus dengan segala kepenuhannya berdiam di dalam tubuhmu, berdiam di dalam hidupmu. Dia yang penuh hikmat, Dia yang penuh pengetahuan, Dia yang penuh dengan kepintaran, Dia yang penuh dengan ide-ide kreativitas, Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Sudah ada di dalammu. Jangan berpikir apa yang tidak kau miliki. Engkau sudah memiliki yang orang dunia tidak miliki, yaitu Kristus itu sendiri. Dialah kekayaan kita, Dialah berkat ilahi kita. Sadari hal ini. Haleluya. Kau berkati, Kau berkati hidup. Dia sudah menyembuhkanmu. Dia memberikan jalan bagi masa depanmu, bagi perkuliahanmu, bagi pekerjaanmu. Naikkan syukur kepadamu. Kini ku naikkan, oh, kini ku naikkan syukur kepadamu. Kini ku naikkan, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Haleluya. Dan semua kita yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Haleluya. Success youth. I grow, I grow, I grow. Fresh anointing youth. I grow, I grow, I grow. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, kita bersuka cita bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah nuansa muda sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang saudara bisa lihat dan juga ketahui. Yang pertama, mari tetap terhubung dengan kami Gereja BFA Yogyakarta dan juga Youth Dasyat Yogyakarta dalam ibadah Pondok Daud setiap pagi, mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 9 pagi. Ayo anak-anak muda terhubung dengan kami biar Anda menerima kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara sekalian, kami juga mengadakan ibadah tengah minggu, yaitu ibadah Jogja Revival Center setiap hari Jumat jam 8 malam. Mari hadir atau mengikuti live streaming ini juga, karena nanti ada doa kesembuhan, ada doa mujizat dan sebagainya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, terus juga terhubung dengan kami di dalam ibadah minggu, baik ibadah pagi, ibadah raya sukacita untuk umum pagi jam 9, dan juga untuk yang youth jam 5 sore live streaming juga ya. Dan yang terakhir, ya, kita punya program optimal, obrolan tiap malam. Ini khusus teman-teman Youth Dasyat. Mari ya terkoneksi dengan acara ini mulai dari Selasa juga sampai hari Sabtu. Optimal, obrolan tiap malam. Dari sana Anda akan mendengar kesaksian-kesaksian anak-anak muda
dari seorang mahasiswa yang biasa-biasa yang kuliah di Yogyakarta, ya, membangun kehidupan selama di Yogyakarta, dan hari ini mereka boleh mendapatkan ya janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka yang selanjutnya di tempat kerja, mulai bekerja dan berumah tangga dan sebagainya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari saudara sekalian, teman-teman Youth Dasyat dan juga kita semua yang melihat tayang ini terhubung dengan kami. Anda pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara sekalian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, anak-anak muda yang dicintai, dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Israel, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai, menuntun, membimbing kehidupan mudamu untuk berjalan terus maju ke depan dan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan dalam masalah pergumulan tantanganmu sebagai anak-anak muda. Tuhan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Imani firman Tuhan, deklarasikan, sadari bahwa engkau sudah memiliki elemen berkat ilahi dan mulai memperkatakan dan mulai mendengar firman kebenaran-kebenaran itu, maka engkau akan melihat hidupmu diberkati Tuhan mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita anak-anak muda yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Haleluya. Sampai kita bertemu lagi dalam ibadah Pondok Daud, ibadah tengah minggu dan ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.